Hai sahabat Seli, kembali lagi ke Seli Tarot Channel sama aku. Nah sekarang kita mau bicara tentang situasi yang bikin deg-degan, masih general reading lagi. Temanya adalah apa yang dia rasakan ketika tanpa komunikasi denganmu. Oke, kita mau masuk ke pembacaan itu, tapi tahan dulu. Sekali lagi, aku gak akan bosan-bosan untuk ngasih tahu kalian bahwa ini adalah general reading. Jadikan ini sebagai hiburan, ambil sisi positif dari pembacaan ini, namun bukan sebagai acuan keputusan kalian untuk memutuskan sesuatu. Hanya gantungkan hidup kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepadanya dan menggunakan hikmah dan akal kita untuk menghadapi hidup. Saya pribadi sebagai seorang tarot reader melihat tarot itu sebagai alat refleksi, artinya keputusan tetap ada di tangan kita, bukan pada kartu. Oke, guys, let's dive into the reading. Hai, oke, what's on their mind saat kalian gak ada komunikasi? Tarot kali ini kasih pesan super mendalam yang bakal bantu kamu memahami isi hati mereka. Bahkan saat mereka diam. Ayo kita bahas energinya. Di sini kartu-kartu yang muncul ada Four of Wands, 4 tongkat, The Chariot, Ace of Cups, The Devil, Six of Pentacles, dan di bottom Three of Swords. Nah ini penuh teka-teki ya, fluktuatif apa yang dia rasakan. Dimulai dengan kartu pertama, kita punya Four of Wands. Four of Wands ini merindukan kebahagiaan dan koneksi. Mereka kangen, merasakan nostalgia yang kuat tentang kamu. Four of Wands di sini melambangkan momen-momen indah yang pernah kalian bagi, seperti ya kenangan-kenangan indah lah. Nah tanpa komunikasi ini ada energi rindu yang menguat. Mereka ingat kebahagiaan, tawa, dan stabilitas yang kamu bawa ke hidup mereka. Itu kayak vibe seseorang yang bilang, kamu itu rumah aku, kamu itu zona nyaman aku. Nah di sini juga ada energi soul connection yang gak gampang tergantikan. Lalu di The Chariot ini, orang ini tuh mereka sedang dalam konflik batin. Di satu sisi mereka merasa ingin mengambil langkah maju dan memperjuangkan hubungan ini, tapi di sisi lain mereka ego, jadi kayak ya gitulah, ego lah ya. Jadi mereka punya tantangan pribadi, entah itu ya macam-macam lah, banyak pertimbangan, yang jelas ego. The Chariot ini menggambarkan energi dualitas, maju atau mundur ya. Mungkin mereka juga merasa gak punya kendali penuh atas situasi ini, tapi dibalik semua itu ada niat mereka untuk mencari determinasi yang terbaik bagi hubungan kalian. Lalu kalau ngomongin soal cinta, Ace of Cups ini menunjukkan kalau mereka itu gak bisa mengabaikan apa yang mereka rasain untuk kamu. Meskipun kalian jauh, cinta itu terus mengalir. Namun Ace of Cups di sini juga bicara tentang pembaruan emosional ya. Di balik kebisuan mereka, ada harapan dari mereka untuk memulai lagi, rekonsiliasi, memperbaiki apa yang salah, dan membuka hati lebih dalam. Mereka ini mau loh menghadirkan hubungan yang tidak hanya penuh cinta, tapi juga jujur. Nah, di sini ada The Devil ya. The Devil ini membawa intensitas dalam pembacaan ini. Ya, mereka ngerasa mereka itu terikat sama kamu dalam arti yang sangat dalam. Beberapa mungkin obses ya, sampai obses mikirin kamu. Pikiran mereka sering kembali ke kamu lagi, walaupun mereka udah coba mengalihkan perhatian ke hal lain, balik lagi ke kamu. Kamu nih kayak apa, sesuatu yang ya sulit untuk ditolak gitu ya. Tapi ya kartu ini The Devil ini juga menunjukkan sisi gelap dari jarak dan komunikasi yang terganggu. Bisa jadi orang ini merasa
mereka dihantui rasa takut kehilangan kamu, atau bahkan mungkin rasa bersalah karena keadaan saat ini, entah apa yang menyebabkan ini kan, kalian gak ada komunikasi, beda-beda ya di antara kalian. Nah, dia mungkin lagi merasa bersalah. Intinya di dalam hati mereka ada pergulatan besar yang sedang mereka hadapi. Apalagi di bottom of the deck kan tadi ada Three of Swords ya. Intinya ada pergulatan besar yang sedang mereka hadapi, dan kamu ini punya peran besar dalam pikiran mereka. Lalu kartu solusinya ada di Six of Pentacle atau keinginan ya. Keinginan mereka itu, mereka ingin keseimbangan. Sekarang dengan kondisi tanpa komunikasi ini, mereka akhirnya sadar tentang dinamika hubungan kalian. Nah, Six of Pentacle ini adalah bicara tentang keinginan mereka untuk memberikan lebih banyak kepada kamu. Jadi kalau dulu ada, I'm sorry for the noise. Jadi kalau dulu ada ketidakseimbangan, misalnya satu pihak merasa lebih banyak berusaha daripada yang lain, nah sekarang mereka merasa harus menyeimbangkan itu. Dari kondisi ini mereka jadi dapat pemikiran baru bahwa oh ya, aku nih aku harus memastikan kalau kita berdiri di posisi yang sama, jadi saling mendukung dan saling melengkapi gitu. Inti dari pembacaan ini semuanya adalah Three of Swords sih. Jadi dia sebenarnya sakit banget gitu, kamu gak ada komunikasi dengan kamu, itu bikin dia sakit banget tapi gak diungkapin. Dia terluka banget dengan jarak ini. Kayak dilihat ya gambarnya, Three of Swords itu kan kayak, itu kan gambar hati dengan pedang yang ditusuk-tusuk gitu kan. Nah itu simbol patah hati, rasa kecewa atau bahkan kesedihan yang lagi mereka coba sembunyikan. Walaupun mereka mungkin kelihatannya tenang atau bahkan kelihatan cuek, sebenarnya mereka itu sakit banget nggak ada komunikasi sama kamu. Nah mereka menyimpan rasa sakit ini untuk diri mereka sendiri. Yang pertama, satu, gengsi ya, mungkin karena gengsi kan masih seperti energi di Chariot, atau bisa juga mereka itu merasa ini adalah bagian dari proses penyembuhan mereka sendiri, atau ya mungkin juga karena mereka belum tahu gimana cara mengungkapkannya ke kamu. Di sini kita lihat ada angka 6 ya dari Six of Pentacle. Six of Pentacle ini menggambarkan kebutuhan harmoni dan cinta yang timbal balik. Mereka ingin hubungan ini ada di jalur yang seimbang dan saling menguatkan. Untuk energinya ada energi Cancer dan Capricorn menonjol ya di sini. Ya ada dualitas antara hati dan pikiran. Jadi antara hatinya pengen dekat tapi pikirannya tuh logisnya menahan dia gitu loh. Hubungan kalian ini tampaknya membawa karmic lesson besar, terutama tentang kejujuran emosional, ketulusan, dan menerima luka masa lalu sebagai bagian dari pertumbuhan. The Chariot kan sering dikaitkan dengan Helios ya, dewa matahari Yunani yang mewakili perjuangan tanpa henti untuk mencapai cahaya meskipun melalui kegelapan. Inti dari pembacaan ini buat kamu, jadi yang mereka rasakan tanpa komunikasi adalah campuran rindu, cinta, dan rasa takut kehilangan. Namun di balik itu semua ada harapan dan tekad besar untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan unik di antara kalian, dan orang ini gak ingin melepaskan kamu begitu aja. Kalau kamu merasa terpanggil untuk membuka komunikasi, kamu bisa lakuin dengan hati terbuka dan tanpa ekspektasi. Tapi kalau kamu milih untuk menunggu, yakin aja bahwa apa yang ditakdirkan untuk kamu akan selalu menemukan jalan. Hubungan sejati bukan hanya soal jarak dan waktu, tapi tentang ketulusan hati dan juga keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Oke sahabat Seli, terima kasih udah menyaksikan pembacaan ini. Semoga membantu, semoga resonate yang baik-baiknya, ambil yang positif-positifnya. Ya, sekali lagi nih general reading, dan untuk kamu yang mau private reading bisa ngubungin admin aku ada, ya itulah pokoknya tanya aja sama adminnya, dan aku juga ada untuk
pembacaan untuk langganan bulanan gitu, dan itu price-nya atau harganya lebih murah ya dibanding kalau baca per kartu sih gitu. Oke, thanks for watching everyone, bye for now, see ya.